Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kita semua, yang menjaga kita semua. Salam dan sholawat tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, mari kita limpahkan kepada suri teladan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari yang lumayan hangat ini, panas ya, subhanallah, kita bisa bertemu lagi, bisa bersilaturahmi. Saya senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian, dan luar biasa ibu-ibu, jumlah anggota kita itu sekarang sudah 6.000 orang. Dari 6.000 itu separuhnya di Cibiru Raya, separuhnya lagi di GG Karong Raya. Mudah-mudahan ini bisa terus bertambah. Kita targetkan mudah-mudahan bisa sampai 12.000. Amin. Yang jelas seperti semboyan kita, masih ingat apa semboyannya? Sahabat desa senang, saudara sahabat susah. Selalu ingat semboyan kita. Ini bukan hanya sekedar semboyan, tolong juga diaplikasikan. Yaitu kita ini adalah sahabat di saat senang dan saudara di saat susah. Jangan sampai ibu-ibu itu merasa sendirian, karena hidup ini susah sekali. Saya hidup ini adalah kumpulan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, betul nggak? Kita itu lebih sering mengalami peristiwa yang tidak diharapkan, betul nggak? Kita lebih jarang mengalami peristiwa-peristiwa yang diharapkan. Kita ingin A, ternyata kejadiannya adalah B. Kita ingin dapat A, ternyata dapatnya B. Kalau kita tidak menikmati peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan, kalau kita tidak menikmati peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, itu sangat susah sekali. Oleh karena itu kami mengajak, ayo semuanya kita saling tolong-menolong, kita saling bantu-membantu, minimal sesama anggota Majelis Ta'lim Al-Hilal. Apa sih bantuannya? Yang ringan saja. Kalau punya jualan, tawarkan ke anggotanya. Anggota kalau harganya sama, rasanya sama, ya lebih baik beli dengan sesama anggota. Banyak kan yang jualan di sini? Harapan kita, Bu, ini lumayan luas. Nanti harapan kita ke depannya setiap pengajian gantian, Bu. Misal nanti jualan orang-orang yang jualan di Palasari, orang-orang anggota Majelis Ta'lim Al-Hilal yang jualan, yang punya barang dagangan, boleh jualan di sini. Bulan ini Palasari, bulan depan Cipadung, bulan depannya Pasir Biru, dan bulan depannya Cisurupan. Gantian. Begitu pula di daerah yang lain. Kita saling bantu-membantu. Ada beberapa hal yang selalu sering saya ucapkan berkali-kali. Apa sih manfaatnya gabung di Majelis Ta'lim Al-Hilal? Pertama, kami mengharapkan ibu-ibu sekalian mendapatkan tambahan teman, mendapat tambahan sahabat. Jadi ibu-ibu di sini harapan saya bertambah sahabatnya. Yang kedua, harapan kami ibu-ibu bertambah ilmunya. Yang ketiga, mudah-mudahan ibu-ibu bertambah pahalanya. Dan yang keempat, mudah-mudahan ibu-ibu dengan ikut Majelis Ta'lim Al-Hilal ini itu bisa bertambah rezekinya. Mungkin bisa merembet yang lebih jauh lagi, jadi besanan. Bener gak? Tahu Pak. Ya Bu, kalau ibunya sering ikut pengajian, saya memprediksi dan sangat yakin ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang solehah. Kalau ibunya suka pengajian, ibunya solehah,
kemungkinan anaknya soleh dan soleha juga. Jadi daripada mencari menantu di luar, mungkin sesama saja. Bisa jadi seperti itu. Ustadz-ustadz di sini sudah pada nikah? Oh sudah ya, sudah pada nikah. Nah, saya mau cerita sedikit Bu tentang Palestina. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kebetulan ya, beberapa tahun lalu takdir Allah, saya dengan adik saya Chandra, adik saya, itu kita pernah beberapa hari di Palestina dan sangat sedih Bu. Kita ini di tepi barat ya, bukan di jalur gajah. Jadi Palestina ibu-ibu itu hanya ada 3 kota yang masih ada orang Palestinanya. Yang pertama jalur gajah yang sekarang, yang kedua tepi barat, yang kedua tepi barat, yang keempat Yerusalem, dan yang keempat Jericho. Jadi ada orang Palestina tuh usir semuanya kecuali di 4 kota, yaitu tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem, dan Jericho. Dan 3 kota yaitu Yerusalem, tepi barat, dan Jericho, sedikit demi sedikit itu berkurang orang Palestinanya. Kenapa? Karena rumah-rumah dan tanahnya itu diambil alih sama Israel laknatullah. Hanya jalur Gaza saja yang 100% itu isinya orang Palestina. Kita sedih Bu, sedih banget. Bahkan saya itu bisa dikatakan nggak mau foto Bu selama di sana. Karena sedih. Itu di Yerusalem Bu. Saya sedih banget. Makanya nggak mau foto, teman-teman yang lain foto. Sampai adik saya Chandra bilang, harus foto minimal 1 kali. Siapa tahu takdir Allah kita nggak bisa kesini lagi. Dan siapa tahu semakin parah Israel ini, bisa jadi Al-Aqsa itu bisa dirubuhin. Saya sedih banget. Di Al-Aqsa itu Bu, tidak ada tempat wudhu. Masjid Al-Aqsa itu besar sekali. Itu peninggalan zaman dulu. Bisa dibetulkan mungkin ini. Jadi Masjid Al-Aqsa itu sangat besar, tapi tidak ada tempat wudhu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu melihat ada orang sholat di Masjid Al-Aqsa, itu mereka itu perjuangan berhari-hari menuju Al-Aqsa. Kenapa? Karena setiap desa itu dikelilingi tembok. Desa dikelilingi tembok, tingginya itu sampai 10 meter. Setiap desa dikelilingi tembok, setiap desa. Kemudian di pintu masuk desa tersebut dijaga pos penjagaan Israel. Jadi antar desa mereka harus melewati minimal 2 pos penjagaan. Apalagi kalau keluar kota, apalagi kalau ke Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau bapak, ibu-ibu sekalian itu melihat di foto dan di video banyak orang sholat di Masjid Al-Aqsa, berarti mereka perjuangannya luar biasa. Karena sangat sulit, sangat sulit. Temboknya itu tingginya 10 meter, jadi kayak di penjara per desa. Kalau Gaza itu di tembok 1 kota dikelilingi. Nah, kita nggak bisa apa-apa Bu, ya minimal kita bantu doa ya. Ingat Bu, ada 3 masjid yang sangat dimuliakan dalam agama kita. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Aqsa. Dan Masjid Aqsa sampai sekarang berada di bawah jajahan Israel. Sangat sedih sekali, dan kita kok nggak bisa melakukan apapun. Oke, Pak Hendra, kami nggak bisa jauh-jauh bantu orang di sana. Minimal kita bantu doa. Minimal ibu jadi orang baik di tempatnya ibu-ibu semua. Di RT ibu jadi orang yang baik. Di RW ibu, di majelis talib ini, di majelis talib orang lain juga menjadi orang yang baik. Minimal itu aja. Jangan tipu orang. Jangan jadi orang yang zalim. Israel itu zalim. Jangan kita niru dia. Jangan jadi orang yang nipu, jangan jadi orang yang jalim. Pak, saya hanya bisa melaksanakan hal-hal yang wajib saja ibadahnya. Alhamdulillah Bu. Ibu-ibu syukur-syukur bisa ibadah sholatnya wajib, sholat sunnahnya juga dikerjakan. Tapi minimal ibu jadi orang baik saja itu sudah sangat banyak gunanya.
Ibu harus jadi contoh ya, jadi contoh buat orang sekitarnya. Itu salah satu peran serta ibu untuk membebaskan Al-Aqsa. Ini sekarang seperti ini Bu, subhanallah kita bisa, ya Allah, alhamdulillah ya. Tapi di Palestina itu, saudara kita Bu, Palestina itu tidak bisa apapun. Makanya saya tadi ketika ngibarin bendera sambil meneteskan air mata Bu, karena ingat waktu saya ke sana. Mudah-mudahan kita Ibu, saya akan mendoakan semuanya ya, kita bisa berkunjung ke 3 masjid. Mudah-mudahan takdir Allah ya. Yang pertama Ibu ke Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, dan yang ketiga Masjid Aqsa. Sangat-sangat paling berat itu adalah di Masjid Aqsa. Bahkan saya ke orang tua saya larang Bu untuk ke Masjid Aqsa, karena di mana-mana orang nenteng senjata Bu. Yang nenteng senjata bukan polisi tentara Bu, tapi warga sipil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu di sana itu terbiasa bawa senjata. Senjatanya tuh lebih panjang dari badannya Bu, bukan senjata kecil. Jadi saya agak kaget, agak takut-takut juga ketika ke warung ya, kayak Alfa gitu, ke warung gitu, di sana senggolan sama orang-orang yang bawa senjata, agak takut. Dan kita ke tembok ratapan Bu, kita cedera ini, ya, kita wudhunya di sana. Nekat juga kita, karena kita ingin sholat di Masjidil Aqsa, kita wudhunya di tembok ratapan. Ini Masjidil Aqsa, itu temboknya itu dipakai buat orang Yahudi untuk doa gitu. Itu adalah tembok Masjidil Aqsa, dan bawahnya itu digali Bu. Jadi bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan itu akan rubuh Masjidil Aqsa. Jadi hanya kenangan, bisa jadi. Makanya adik saya Chandra bilang, minimal 1 kali foto. Karena saya mau foto, saya sedih. Masa foto di depan orang susah, tapi yang saya sekali aja. Saya hanya punya foto 1 kali, foto di depan Masjidil Aqsa. Nah, ibu-ibu kalau mau bantu, minimal ibu-ibu jadi orang baik. Ibu-ibu jadi orang baik, anak-anak ibu didik menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan keluarga ibu rukun ya, rukun, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, itu saja sudah cukup. Oke, seperti biasa tradisi kita doa bersama, zikir bersama, ya minimal 1 bulan ya, 1 bulan sekali kita doa dan zikir bersama. Kita doakan juga buat saudara-saudara kita di Palestina supaya diberikan ya Allah ketambahan ya dan kesabaran, dan mudah-mudahan bisa merdeka mereka. Kemudian juga bayangkan Bu, ketika doa anak-anak ibu, bayangin, sambil bayangin anak-anak ibu, bayangin juga suami ibu, tapi jangan bayangin mantan ya, tolong ya, ini bahaya ya bayangin mantan. Jadi bayangin anak-anak ibu, bayangkan orang tua ibu, bayangkan suami ibu sambil berdoa, dibayangin mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang soleh dan soleha untuk anak-anak ibu, suaminya jadi suami yang baik ya, baik kepada istri, baik kepada keluarga, dan kepada orang tua kita doakan juga. Orang tua yang sudah meninggal, mudah-mudahan itu ditempatkan di sisi yang terbaik. Yang masih hidup, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ya sambil bayangin semuanya, kita doa bersama, rileks ini ya, posisi duduknya ya, agak rileks. Nah, mari kita awali doa bersama ini. Bismillahirrahmanirrahim.